Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kali ini kita masih bisa dipertemukan ya dalam belajar dalam internet ya, atau belajar daring. Mudah-mudahan dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari Ibu. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan kemarin ya. Yang paling terakhir banget yang waktu itu kita agak buru-buru gitu ya. Jadi tentang bahas soal dulu kemarin itu yang paling terakhir banget, yang buru-buru ditutup, yang kalau misalkan nilai X-nya diketahui gitu ya. Nah, kalian perhatikan kembali di sini ada contoh soal fungsi f dan g ditentukan oleh rumus fx sama dengan 3x tambah 1 dan gx-nya adalah 4x tambah 5. Lalu tentukan g bundaran f2 dan f bundaran g2 gitu. Nah, jadi yang pertama untuk yang A. Yang A adalah G bundaran F2 ya. Jadi cara pertama, kalian seperti biasa cari dulu fungsi komposisi dari G bundaran F ini. Lalu nanti hasilnya kita substitusikan nilai X-nya dengan angka 2 ini. Gitu ya. Ibu akan pakai dua cara nih ya. Silakan kalian lebih nyaman yang mana gitu, oke? Ya, sebentar. Nah, kita lanjutkan. Misalkan ini adalah cara yang pertama. Cara yang pertama itu yang kita cari dulu fungsi komposisinya secara terpisah gitu ya. Maka otomatis kan bentuknya jadi seperti ini. G bundaran F X sama dengan G dalam kurung Fx ini kan. Kita tulis G terus Fx-nya. Mana Fx-nya? Fx-nya adalah 3x tambah 1. Lalu setelah itu, maka si fungsi f masuk ke fungsi g. Sama dengan g-nya adalah kita lihat 4x tambah 5. Maka x-nya kita ganti dengan yang di dalam kurung. Maka 4 dalam kurung 3x tambah 1 ditambah 5. Nah, maka hasil akhirnya adalah ini 12x 4 kali 3x 12x 4 kali 1 adalah 4 dan langsung saja kita tambahkan ini adalah berapa? 5. Maka hasil akhirnya adalah 12x ditambah 9. Nah, ini. Lalu setelah kita menemukan hasil fungsi komposisinya, kita substitusikan si nilai 2-nya gitu ya. Berarti kan ini teh G bundaran F-nya. Nah, maka G bundaran F2 sama dengan atau ini ada ya udah. Nah, bentar kita hapus tuh. Nah, langsung aja ya ini. 12x ditambah 9.
Nah, X-nya kita ganti dengan angka 2 ini. 12 kali 2 ditambah 9. Maka hasil akhirnya adalah 12 kali 2, 24. 24 ditambah 9 berapa? 24 ditambah 9. Aduh, ya Allah, maaf. 33. Oke. Ini cara pertama ya. Cara pertama kalian cari dulu fungsi komposisinya. Lalu setelah didapat hasilnya kalian substitusikan si X-nya dengan angka 2 itu. Nah, kalau cara yang kedua ya, cara yang kedua itu seperti apa? Caranya adalah langsung mensubstitusikan angka 2-nya ke rumus. Rumus kita cari fungsi komposisi gitu. Jadi gini, nih, G bundaran F 2 sama dengan GFX kan? Ya, berarti kan gini, G dalam kurung Fx. X-nya kita ganti dengan angka 2 gitu. Nah, gini. Sama dengan seperti biasa aja langkahnya, nggak ada yang berubah, cuman ada angka 2 aja gitu. G dalam kurung Fx mana? Rumusnya? Rumusnya adalah 3x tambah 2, berarti langsung X-nya ganti dengan angka 2. Nah, si X di sini itu berarti 3 kali 2 ditambah 1 sama dengan G berapa? 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7. Berarti G 7. Nah, artinya si angka 7 ini kalian substitusikan ke atau masuk ke fungsi G gitu. Kita lihat fungsi G. Fungsi G adalah 4x tambah 5. Berarti X-nya kalian ganti dengan angka 7 gitu. Berarti 4 kali 7 ditambah 5 sama dengan 4 kali 7 28, 28 tambah 5 33. Nah, ya, lebih simpel cara kedua ya, lebih singkat gitu. Jadi silahkan kalian mau pakai cara yang mana. Oke. Nah, sekarang berarti yang B langsung saja kita pakai cara yang kedua ya. Cara kedua, F bundaran G 2 sama dengan F dalam kurung kurung buka lagi 2 sama dengan F. G-nya tadi apa? 4x tambah 2, 4x tambah 5. X-nya kita ganti dengan angka 2. 4 kali 2 tambah 5 sama dengan F berapa ini? 8, 8 tambah 5 13. Nah, kita langsung F-nya adalah 3x tambah 1 berarti 3 kali 13 tambah 1 sama dengan 3 kali 13 39 ya. 39 tambah 1 40. Tuh, cepet banget kan ya. Oke. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa kalian pahami dan kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke materi ini ya, anak-anak. Menentukan sebuah fungsi apabila fungsi komposisi dan fungsi lainnya diketahui. Jadi seperti apa sih maksudnya? Kan biasanya kita kalau apa sih dalam soal latihan kemarin-kemarin kan diketahui fungsi F sama fungsi G-nya. Lalu ditanyakan fungsi komposisi. Nah, sekarang kebalikan, prosesnya dibalik gitu. Jadi fungsi komposisinya sudah diketahui, tapi salah satu fungsinya belum diketahui. Bisa jadi itu fungsi F, bisa jadi itu fungsi G. Nah, kita akan membahas tentang itu, anak-anak ya. Contohnya, contoh yang pertama nih.
contoh yang pertama. Soalnya adalah diketahui fungsi Gx-nya adalah 2x tambah 3 dan fungsi komposisinya yaitu G bundaran F adalah berapa ini? Oh ya, 6x tambah 1. Tentukan fx. Nah, anak-anak di sini terlihat jelas sekali bahwa fungsi yang diketahuinya adalah fungsi G. Ini yang ditanyakannya adalah fungsi F. Nah, ini maksud Ibu kan biasanya fungsi G-nya ada, fungsi F-nya ada, kita tinggal mencari ini. Nah, ini kita terbalik gitu. Jadi, salah satu fungsi diketahui yaitu fungsi G, terus fungsi komposisi juga diketahui, justru yang ditanyakan malah si fungsi F-nya berapa gitu. Nah, caranya adalah kita lihat di sini anak-anak, seperti biasa aja cara mengerjakan fungsi komposisi seperti apa gitu ya. Nih gini, penyelesaian. Nah, yang diketahuinya kan G bundaran F. Oke, kita tulis G bundaran F sama dengan berapa? Diketahuinya 6x tambah 1. 6x tambah 1. Oke. Nah, G bundaran F penguraian rumusnya seperti apa? Ada yang lupa? Mudah-mudahan enggak ya. G bundaran F penguraian rumusnya adalah G fx. Gitu kan? Nah, kita tulis lagi ini hasilnya. 6x tambah 1. Kita lihat yang ditanyakannya adalah si fx. Berarti ini kan belum ada nih. Maka si fx ini kita masukkan atau masuk ke fungsi G. Nah, fungsi G kita lihat. Fungsi G-nya adalah 2x tambah 3. Berarti 2x-nya kita ganti dengan fx. Kan biasanya kalau si f-nya sudah diketahui langsung aja kan kalian ganti. Nah, ini juga sama. Tapi karena diketahui ya tulis aja ini perumpamaannya, pemisalannya gitu. 2 dikali dalam atau langsung saja dalam kurung fx 2x tambah 3 berarti tambah 3 sama dengan 6x tambah 1. Nah, gitu. Nah, yang mau kita cari kan si fx-nya. Berarti yang tidak berhubungan dengan si fx-nya kita pindahkan dulu gitu ke sebelah kanan. Nah, ini 2 sama si fx hubungannya kali. Berarti kayaknya si angka 3-nya dulu kita pindahkan. 2fx sama dengan 6x tambah 1, si 3-nya pindah ke sini, dikurangi 3. Lalu kita tulis kembali 2fx sama dengan 6x, 1 dikurangi 3, min 2. Kita tulis kembali ke sini. Nah, 2 sama si fx kan hubungannya kali. Biar di sebelah kiri atau di ruas kiri hanya ada fx saja, berarti si 2-nya harus pindah. Nah, karena 2 sama fx itu hubungannya kali, ketika kita pindahkan berubah menjadi apa? Berubah menjadi bagi. Maka fx sama dengan 6x dikurangi 2 dibagi 2 gitu. Dan hasil akhirnya fx sama dengan 3x dikurangi 1. Udah langsung ketemu gitu ya anak-anak. Nah gitu ya anak-anak. Kira-kira paham nggak ya? Tapi mudah-mudahan
kalian semua paham ya. Kalau ada yang belum kurang paham, boleh ditanyakan. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Ibu pakai merah aja. Contoh kedua. Contoh kedua itu soalnya diketahuinya fx. Fx sama dengan x tambah 2. Lalu G bundaran F-nya sama dengan 6x tambah 1. Salah. X kuadrat tambah 4. X kuadrat tambah 4. Ditentukan atau ditanyakannya, tentukan Gx. Oke, caranya sama seperti tadi ya. Kita coba menyelesaikan posisi seperti biasa. Berarti G bundaran F. G bundaran F. X sama dengan hasilnya berapa di sini? Hasilnya adalah X kuadrat tambah 4. Nah, G bundaran F berarti GFX ya, penguraian rumusnya. G dalam kurung Fx sama dengan X kuadrat tambah 4. Nah, yang ditanyakannya G. Nah, kita lihat G dalam kurung Fx-nya ada X tambah 2 sama dengan X kuadrat ditambah 4. Nah, lah ini gimana? Bisa nggak sih kayak tadi gitu ya? Kan kalau tadi mah fungsi yang kita bandingkan ya dengan contoh soal sama. Kalau tadi yang ditanyakannya, yang kita yang ditanyakannya kan si fungsi yang di dalam ya. Kalau fungsi yang di luar justru diketahui. Sekarang kebalik ya. Yang diketahuinya fungsi yang di dalam, yang ditanyakannya fungsi yang di luar. Nah, jadi kalau untuk contoh soal yang kedua ini ada perbedaan sedikit ya. Perbedaannya adalah kita memakai pemisalan ya. Jadi kita lihat di sini yang kita misalkan adalah ini, yang di dalam kurung ini. Ini kita misalkan dengan Y. Misal yang di dalam kurung adalah X ditambah 2 sama dengan Y. Kita misalkan dengan Y. Nah, kita rubah menjadi bentuk atau bentuk persamaan X gitu. Nah, maka karena kita rubah persamaan X-nya ya, maka X sama dengan Y kurangi 2. Paham ya? Asalnya Y sama dengan menjadi X sama dengan itu. Nah, yang kita pakai yang ini. Nah, setelah itu bagaimana caranya? Nah, caranya kan ini yang di dalam kurungnya sudah kita misalkan dengan Y. Oke, berarti berubah jadi kayak gini. GY sama dengan gitu. GY sama dengan X-nya. Nih, kan ini ya. G dalam kurung X tambah 2 sama dengan X kuadrat tambah 4. Kita misalkan yang di dalam kurung ini menjadi Y. Nah, setelah kita rubah menjadi X sama dengan asalnya Y sama dengan menjadi X sama dengan. Setelah kita rubah otomatis
pemisalan yang ini kita rubah kayak gini. GY, tuh kan ya, GY sama dengan. Nah, si X-nya berarti kita ganti dengan pemisalan ini. Itu yang ini. X kuadrat berarti X-nya ganti dengan ini. Dalam kurung, Y dikurangi 2 dikuadratkan tambah 4. Nah, tambah 4 sama dengan ini, lihat cara yang kemarin ya. Y dikuadratkan Y kuadrat, terus 2 dikali Y, 2Y, 2Y dikali min 2, min 4Y, dan yang terakhir adalah min 2 dikuadratkan, plus 4, kita turunkan ini angka 4, 4 juga. Maka hasil akhirnya si GY ini adalah si gaya nih. Y kuadrat dikurangi 4Y, 4 ditambah 4, 8 ditambah 8. Apakah sudah selesai ini? Kan yang kita tanyakan atau yang ditanyakan adalah GX, sedangkan yang kita ketahui adalah GY. Nah, ini kan tadi pemisalan ya. Maka setelah itu kita kembalikan lagi gitu ya. Kita kembalikan lagi ke bentuk X. Nah, langsung aja G X sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 8. Udah ketemu gitu. Bisa ya? Oke, mungkin ini dulu materi baru dari Ibu. Jadi insya Allah akan ada latihan. Akan disimak saja nanti di Google Classroom-nya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh bertanya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.